Antam, laporan keuangannya nggak terlalu bagus. Ini labanya turun 19,5% dan ini di bawah estimasi. Kalau kita lihat di fourth quarter, ini earnings-nya turunnya lumayan dalam ya, teman-teman ya, sampai 229 miliar. Kalau kita lihat di sini revenue-nya agak sedikit naik. Jadi kalau kita lihat itu revenue buat yang kayak bisnis ferronickel-nya itu masih positif. Cuman kalau kita lihat yang jadi nggak terlalu bagus tuh penjualan emas ya. Penjualan emasnya tuh kalau kita lihat secara full year itu turun. Kalau kita lihat di fourth quarter banding tahun lalu itu juga turun. Selalu ingat ya teman-teman ya bahwa Antam itu tuh kalau misalnya harga emasnya naik itu sebenarnya nggak terlalu positif karena biasanya akan translasi ke lower volume. Kan ibaratnya bisnis mereka itu buat yang ambil dari tambang sendiri kan kecil banget ya. Jadi mereka tuh banyak beli. Nah, jadi kalau misalnya cara cost-nya itu mahal, assuming mereka cost plus margin, pasti kan harga jualnya kan jadi lebih tinggi. Nah, ini yang biasanya itu translasi secara historical itu pasti ke volume. Jadi sensitivity-nya Antam gitu ya terhadap emas tuh nggak setinggi kayak contohnya emang MDK. Jadi MDK tuh lebih diuntungkan kalau misalnya harga emas naik dibandingin sama Antam. So, itu ini juga kayak ini ya, kalau kita lihat bauxite-nya juga kemarin nggak terlalu bagus, silvernya juga lumayan turun, jadi itu ya teman-teman ya. Cuman yang jadi concern paling signifikan tuh sebenarnya dari sisi cost structure sih. Jadi biaya produksi mereka tuh kemarin tuh lumayan naik gitu ya, ada jasa penambangan biji, beban royalti, ini naik gitu ya. Jadi plus ibaratnya mereka ada penurunan nilai aset tetap itu sampai 519,3 miliar, ini miliar ya bukan triliun. Nah, jadi ini yang sebenarnya bikin margin mereka tuh langsung drop sampai 2,1%. Nah, translasinya akhirnya di level operating itu bahkan sampai rugi. Hantam, kalau kita lihat sebenarnya nih one off aja sebenarnya karena ada kayak penurunan nilai aset tetap itu tadi. Cuman buat long term kita view-nya masih ada potensi buy sebenarnya buat Antam karena mereka lagi ada ongoing juga berapa smelter. Contohnya yang Halmahera Timur itu bisa positif, udah operasi kemarin di second half 2023, bagus. Posisi neraca mereka juga positioningnya kuat, ini penting sebenarnya teman-teman. Plus ibaratnya ada kita lihat harga emas juga masih bisa positif ya. So operating loss ini jadi sedikit risiko. Cuman kalau harganya turun teman-teman ini masih bisa oke ya. Cuman saya sih sebenarnya kalau nikel-nikelan agak hati-hati dulu sih porsinya saya batasin biasanya. Masih ada potensi porsi, cuman saya nggak mau sampai 10%, 5%. Mentok-mentok paling 2,5% sih.